Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari Informasi Obat. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi dari antibiotik yaitu metronidazole, yaitu berkaitan dengan metronidazole ini obat apa, kemudian dosis, efek samping, cara mengonsumsinya, dan apa keamanan untuk ibu hamil. Nah, jadi tonton videonya sampai akhir ya. Metronidazole ini merupakan obat yaitu antibiotik yang biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri di berbagai organ. Misalnya bisa juga digunakan untuk mengatasi infeksi di saluran kemih, kemudian infeksi saluran pencernaan, infeksi paru-paru, bisa juga digunakan untuk infeksi pada organ kelamin, dan digunakan juga untuk mengatasi infeksi parasit tertentu. Untuk antibiotik metronidazole ini bekerja yaitu dengan menghambat yaitu suatu protein yang penting bagi pertumbuhan si bakteri maupun parasit. Perlu diketahui bahwa antibiotik metronidazole ini tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus, misalnya seperti flu. Kemudian untuk bentuk sediaan dari metronidazole ini ada bentuk sediaan tablet, suspensi, kemudian ada juga injeksi, kemudian ada juga bentuk suppositoria ya. Dan untuk keamanan ibu hamil sendiri, antibiotik metronidazole ini termasuk kategori B, artinya itu obat ini aman digunakan untuk ibu hamil, tetapi belum ada studi lebih lanjut atau terkontrol. Jadi untuk mengonsumsi antibiotik metronidazole ini harus di bawah pengawasan dokter atau apoteker. Kemudian antibiotik ini juga dapat diserap ke dalam ASI. Jadi Anda yang sedang menyusui sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi antibiotik metronidazole ini, yang pertama beritahu kepada dokter atau apoteker yaitu tentang riwayat kondisi Anda, yaitu baik penyakit, kemudian Anda sedang mengonsumsi obat atau vitamin apa, kemudian Anda sensitivitas atau hipersensitivitas terhadap antibiotik metronidazole atau golongan dazole ya. Nah, kemudian untuk dosis dan cara penggunaan antibiotik metronidazole, sebelumnya disclaimer. Jadi untuk dosis informasi yang diberikanlah ini bukan pengganti dari nasihat medis. Jadi selalu berkonsultasi kepada dokter atau apoteker. Nantinya kan dosis setiap individu kan berbeda-beda. Nah, biasanya nanti dokter akan menyesuaikan berdasarkan usia, tingkat keparahannya, jenis infeksinya. Nah, jadi untuk dosis secara umumnya ya yang bakal saya sampaikan. Jadi untuk metronidazole bentuk sediaan tablet dan suspensi untuk kondisi misalnya seperti abses, kemudian gigitan hewan, infeksi gigi, atau gangrene, itu dewasa dan anak-anak yaitu 7,5 mg per kilo berat badan. Nah, dikonsumsi 4 kali sehari selama 7-10 hari. Nah, dosis harian itu dapat ditingkatkan sampai 40 mg per kilo berat badan tergantung berdasarkan tingkat keparahan infeksinya. Kemudian untuk infeksi Helicobacter biasanya ini menyerang pada saluran pencernaan. Nah, untuk dewasa itu 250 sampai 500 mg yaitu dikonsumsi 4 kali dalam sehari, yaitu selama 14 hari nanti, dikombinasikan juga biasanya dengan antibiotik lainnya. Sedangkan untuk anak-anak yaitu sama pada infeksi yang disebabkan Helicobacter pylori itu dosisnya 15 sampai 20 mg per kilo berat badan per hari. Nah, nanti dosisnya dibagi dalam 2 dosis dan itu biasanya selama 4 minggu. Kemudian untuk kondisi seperti vaginosis bacterialis yaitu dewasa 500 mg diminum 2 kali sehari selama 5 sampai 7 hari. Untuk dosis alternatif itu 2000 mg per hari sebagai dosis tunggal. Nah, untuk kondisi misalnya trichomoniasis itu dosisnya biasanya akan disesuaikan dengan kondisi si pasien. Kemudian untuk kondisi infeksi bakteri pasca operasi ya, ini juga nanti bakal disesuaikan
dengan kondisi pasien. Kemudian untuk metronidazol bentuk suppositoria itu ini biasanya untuk kondisi infeksi yang sama ya, seperti awal tadi, bisa abses, gigitan hewan, kemudian infeksi gigi. Untuk dosis dewasa dan anak-anak ini usia lebih dari 10 tahun itu 1000 mg itu tiap 8 jam selama 3 hari. Nah, nanti dosisnya dikurangi menjadi 1000 mg yaitu tiap 12 jam. Pengobatan ini perlu dilanjutkan lebih dari 3 hari. Nah, ini penting banget. Kenapa sebelum mengonsumsi antibiotik metronidazol harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Nah, untuk anak-anak yaitu kurang dari 10 tahun itu dosisnya 125 sampai 500 mg itu tiap 8 jam itu dikonsumsi selama 3 hari. Kemudian untuk pencegahan infeksi bakteri pasca operasi ini juga nanti tergantung dari dokternya ya. Oke, untuk cara mengonsumsi antibiotik metronidazol dengan baik dan benar, yang pertama ikuti petunjuk dari dokter atau apoteker, kemudian konsumsilah antibiotik metronidazol ini tepat waktu. Untuk bentuk sediaan injeksi mungkin nanti antibiotiknya bakal diberikan oleh dokter langsung ya. Kemudian metronidazol ini dikonsumsi pada saat makan atau setelah makan. Karena kemudian telan tablet itu dengan air putih, jangan membelah atau mengunyah. Kemudian mencegah terjadinya resistensi antibiotik metronidazol ini, Anda tidak boleh menghentikan pengobatan jika kondisi Anda sudah membaik. Walaupun antibiotik metronidazolnya masih, itu tetap harus dihabiskan walaupun kondisi Anda sudah merasa membaik, karena untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Nah, kemudian untuk efek samping dari penggunaan atau pengkonsumsi antibiotik metronidazol ini setiap individu berbeda-beda. Tetapi efek samping yang kemungkinan bisa timbul dari mengonsumsi antibiotik metronidazol ini yang pertama yaitu menyebabkan perubahan warna pada urin itu akan menjadi lebih gelap. Nah, efek samping ini tidak berbahaya. Nanti jika sudah selesai pengobatannya atau berhenti mengonsumsi antibiotik metronidazol ini akan pulih. Nah, selain itu juga ada efek samping lainnya yang perlu diperhatikan, misalnya mual muntah, bisa juga sakit perut, bisa juga sembelit atau diare, kemudian bisa juga rasa kayak di mulut itu kayak ngerasa ada logam gitu. Kemudian hilang nafsu makan, bisa juga pusing atau sakit kepala. Nah, untuk efek samping ini misalnya kalau tidak membaik dalam beberapa hari, mungkin Anda kurang nyaman. Nah, sebaiknya berkonsultasi kembali kepada dokter atau menanyakan informasi kepada apoteker. Selain itu juga efek samping yang perlu diperhatikan, misalnya Anda merasa melayang atau ingin pingsan atau Anda maksudnya menurun kesadarannya. Nah, sebaiknya langsung larikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Selain itu juga misalnya Anda setelah mengonsumsi antibiotik metronidazol ini merasakan efek samping yang memang badan Anda merasa lemas, letih, lesuh. Nah, itu juga perlu waspada. Jadi hentikan penggunaan obat, langsung berkonsultasi kepada dokter.